Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saudara-saudariku, dimanapun Anda berada, yang saya hormati sesepuh bini sepuh, yang saya hormati para mursyid, dan untuk semua yang berbahagia. Pada hari ini kami tidak banyak memberikan sebuah materi kerohanian. Kami akan sedikit yang mungkin semoga bermanfaat dengan tema yaitu tidak halal darahnya seorang muslim. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Apa hubungannya dengan itu? Ya mungkin nanti yang akan kita bahas. Saudara-saudariku dimanapun Anda berada, bahwasanya orang-orang yang rohaninya itu sudah sampai dan masuk hakikatnya syahadat. Yang dimaksud syahadat yang benar, yang dimaksud persaksian yang benar, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, manusia itu haram darahnya. Ini apa maksudnya? Ada seseorang yang lisannya ini bisa mengucapkan syahadat, tetapi rohaninya ini masih menyekutukan Allah. Banyak golongan-golongan manusia ini yang belum mengerti hakikatnya syahadat, belum paham tentang persaksian yang benar. Karena kebanyakan manusia, ya khususnya umat muslim, syahadatnya hanya masih sebatas syariat alias sebatas jasmaniah ini saja. Kenapa saya bilang seperti itu? Lisannya ini berkata asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tetapi rohaninya masih menyekutukan Allah. Karena apa? Ya karena itu tadi, manusia masih banyak yang tidak peduli
tentang persaksian atau syahadat yang benar. Yang namanya persaksian, saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Bersaksi itu kan harus melihat. Bersaksi itu kan harus menyatakan. Seperti halnya kalau kita bersaksi di dalam pengadilan, tanpa kita melihat, tidak sah akan persaksian itu. Nah, inilah yang kami maksud bahwasanya manusia ini kebanyakan tidak peduli. Padahal itu di mata Allah masih salah, atau bisa saya katakan belum benar. Makanya di dalam Islam ini ada beberapa kelompok atau beberapa fase. Di antara fase yang pertama adalah golongan am. Apa ini golongan am? Golongan am ini yaitu golongan yang sebatas mengenal syariat saja. Allahnya ini masih gaib, masih samar, masih kelihatan. Yang penting dia hanya percaya. Hanya seperti itu, hanya sebatas seperti itu. Golongan ini, jasmaniah ini menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. Tetapi kenyataannya rohaniah ini selalu ingkar terhadap Allah. Apa sebabnya? Ya sebabnya adalah rohani ini kalau kita selalu ingkar karena kita ini tidak punya senjata untuk melawan hawa nafsu, maka akibatnya apa? Ya akibatnya akan mengakibatkan kita ini menyekutukan Allah. Atau kalau kita dalam beribadah pun kita tidak bisa khusyuk. Contoh, saya ini dalam ibadah sholat. Sebelum sholat saya lakukan secara syariat, saya ini menaruh ikan goreng di atas meja. Di dalam perjalanan sholat, saya mendengar seekor kucing meong begitu. Apa yang di pikiran kita? Pikiran kita itu tertuju, aduh, ikan saya dimakan kucing. Nah, itu artinya apa? Kita ini sadar tidak disadari masih sirik kofi, masih sirik halus, siriknya hati ini. Yang disembah akhirnya bukan Allah, tapi yang disembah kucing. Ini tidak disadari oleh banyak manusia dan tidak peduli. Padahal itu masih kategori menyekutukan Allah. Padahal yang namanya menyekutukan itu tahu sendiri dalam syariat yang katanya dosa yang tidak pernah diampuni. Nah, itu yang bisa menjawab adalah
diri kita masing-masing. Apakah kita ini masih seperti itu? Apakah sudah tidak? Ya, panjenengan semua yang bisa menilai sendiri. Kami hanya sekedar mengajak dan sekedar mengingatkan. Bahwasanya kita itu tadi tidak punya senjata untuk melawan hawa nafsu. Manusia ini jika sudah bisa masuk ke hakikatnya syahadat, maka saya pastikan bahwa nafsu tidak akan bisa mengalahkan kita. Alias kita ini bisa sholatnya dalam keadaan khusyuk. Itu bisa dipastikan, bukan insya Allah lagi, tapi pasti khusyuk. Yang penting sudah benar-benar bisa masuk ke hakikatnya persaksian, sudah masuk ke hakikatnya syahadat yang benar. Kalau di dalam syariat kan masih dikatakan insya Allah khusyuk. Kalau di sini di hakikat ini pasti bukan insya Allah lagi, pasti khusyuk. Kenapa demikian? Karena pada hakikatnya roh ini, posisi roh di dalam diri kita ini sudah ada di genggamannya Allah dan diletakkan pada tempat yang sangat terjaga. Iman kalau sudah dihakul yakin, dihakul basiroh, hanya Allah lah yang hanya berperan, dan zikir sirul asrornya itu sudah berjalan, maka tidak mudah nafsu itu untuk mengalahkan rohaniyah yang seperti ini. Makanya Allah memberikan keharaman terhadap nafsu untuk menjerumuskan rohani itu. Manakala rohani itu sudah sampai pada Allah. Tidak halal darahnya seorang muslim. Lalu yang kedua, golongannya manusia ini yaitu fase yang kedua, golongan khos. Golongan khos ini adalah golongan yang tidak bisa digoyahkan oleh apapun imannya. Karena orang-orang yang seperti ini sudah tidak ada yang diingatnya lagi, kecuali yang diingatnya hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang seperti ini sudah tidak ingat kehidupannya, sudah tidak memikirkan kehidupannya jasmania ini. Orang-orang seperti ini yang diingat hanya satu, hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena akalnya sudah tidak berfungsi lagi, alias orang-orang seperti ini yang diingat hanyalah Allah, hanya mencintai Allah, hanya tertuju pada Allah yang segala-galanya. Makanya terkadang ada manusia itu mengatakan orang yang seperti ini adalah orang gila.
Padahal sebetulnya dia ini tidak gila. Dia ini gila terhadap Allah sebetulnya. Bukan gila terhadap urusan duniawiya. Bukan stres gara-gara tidak memenangkan pilkada atau dan lain sebagainya, tidak. Bukan gila gara-gara perempuan, tidak. Tetapi gilanya ini gilanya kepada Allah. Dia hanya bercinta kepada Allah. Karena akalnya sudah tidak nyambung lagi. Ini kalau di makom khos, orangnya disebut jadak, kelakuannya disebut majetubun. Itulah kalau ditaruh di makom khos. Fase yang ketiga yaitu golongan qawasul qawas, di mana golongan ini adalah manusia ini masih normal seperti orang-orang pada umumnya. Mereka masih nyambung terhadap makhluk, tetapi orang-orang yang seperti ini, walaupun dirinya itu bicara atau berbuat apapun, hatinya ini selalu condong terhadap hidup, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu ditaruh di beberapa makom antara fana, kamil, dan bakok. Karena orang-orang seperti ini adalah masih nyambung akalnya, masih waras, masih normal, tetapi Allah meletakkan di qawasul qawas dengan akalnya masih nyambung, dengan harapan apa? Dengan harapan apa yang didapatnya, apa yang diperoleh tentang ilmunya itu bisa ditularkan kepada orang-orang lain yang membutuhkan, seperti hal-hal kerohanian seperti ini. Lalu apa hubungannya dengan tema di atas tadi? Yaitu tidak halal darahnya seorang muslim. Yang dimaksud di sini adalah hati seseorang muslim yang sudah sampai pada Allah, hati orang-orang yang sudah marifat terhadap Allah. Mereka adalah kekasih-kekasihnya Allah. Yang namanya kekasih pasti dijaga oleh kekasihnya. Jadi yang dimaksud tidak halal di sini merupakan terjadinya hubungan selalu kepada Allah. Barang siapa yang menyakiti kekasih-kekasihnya Allah, maka berarti dia ini juga adalah musuhnya Allah. Barang siapa menyakiti wali-wali Allah, termasuk mengajak perang terhadap Allah atau menyakiti Allah pada hakikatnya. Itulah yang dimaksud tidak halal darahnya seorang muslim, yaitu muslim yang sudah ma'rifatullah. Saudara-saudaraku, dimanapun Anda berada, semoga pelajaran kerohanian yang sedikit ini, yang singkat seperti ini bisa bermanfaat. Dan semoga saudara-saudaraku tidak hanya memikirkan urusan jasad, jasmaniah ini, mengkorek-korek kesalahannya orang, ada kepentingan-kepentingan urusan duniawiyah. Jangan hanya sekedar itu, tapi perhatikanlah rohani kita agar kita semuanya selamat di
dunia, lebih-lebih di akhirat. Kenapa saudara-saudaraku? Saya hanya mengingatkan, menghimbau, ini sudah akhir zaman, sudah di penghujung zaman, kiamat sudah dekat. Jika saudara-saudara tidak mau memperhatikan, ya silahkan. Kami atau kita dan kekasih-kekasih yang lain hanya mengingatkan saja bagi yang mau diingatkan. Untuk itu saudara-saudaraku, sementara hanya itu saja. Jika ada kata-kata yang mungkin menyinggung perasaan, yang sekiranya kata-kata saya salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.